Ciri-ciri orang yang Iya, bisa. ciri ya. Ya, ciri-ciri fisik pertama ya. Ciri-ciri, Ya. iya. Sebenarnya ciri fisik orang yang bisa ngelihat kuning. Nah, kalau anggap biasanya ini ada orang-orang yang punya di desa ataupun di tempat-tempat tertentu dianggap dituduh sebagai ini ciri yang bisa ngelihat itu. Om Swastiastu, Semeton KJR 7, dimanapun Anda berada, kembali Beli Kejur menemani Semeton dalam obrolan Bali Niskala. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab tantangan dari Semeton KJR yang sudah komen, yang sudah nulis banyak nih di channel KJR 7, terima kasih. Kita akan membahas tentang yang ditunggu-tunggu nih topiknya, yaitu leak. Kita masih ditemani oleh Semeton Ditiang, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Kejur. Masih tetap semangat nih, Semangat dan sehat harus. Karena kita akan membahas banyak sekali yang komen, minta topiknya tolong lihat dong. Gitu. Mungkin lihat nih lagi sedang ngetren. Iya, ngetren. Nah, kita kalau mendengar kata leak, itu pasti terbayang pun serem, kemudian matanya besar, layahnya nyelep, lalu senengkleng. Tapi apakah leak itu? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Beli Yudi. Sebenarnya liak ini kan api, Bli. Ada yang bilang Niki liak itu ada ilmu. Ada yang bilang liak itulah yang bisa ngelekas itu semua yang berubah wujud ini kan liak. Sebenarnya liak itu apa? Fenomena sangat fenomenal di masyarakat Bali ya liak. Ya, liak itu sebenarnya berasal katanya lekas. Ya lekas. Ya. Lekas ini sebenarnya untuk mengeluarkan lekas ini adalah mempelajari suatu bentuk energi pengetahuan gaib ya, di mana pengetahuan ini ada mantra-mantra tertentu ya, karena kita lihat juga sumbernya ada juga ilmu aji penglihatan, lontar-lontar masih ada lontar aji penglihatan yang masih juga tersimpan juga ya di dinas kebudayaan ada juga. Nah, di mana ilmu penglihatan sebenarnya ada satu ilmu pengetahuan dalam pengertian adalah kewisesan ya, sehingga dia mempunyai lekasnya ada pesuk wetu, dia memasukkan mantra-mantra tertentu dengan tujuan ataupun maksudnya sesuai dengan kebutuhan orang tersebut dan kemudian mengeluarkan dalam bentuk sesuatu juga ya, yang diinginkan. Tapi sebenarnya fenomena di masyarakat leak ini lebih sering ke arah rangdo ya, rangdo celuluk. Ya. Nah, sebenarnya banyak dalam lontar penglihatan juga di sana banyak ada camrebrag ya, cicing gudik. Nah, kemudian ada jaket tunggul, banyak bentuk-bentuk dari ilmu penglihatan ini. Sebenarnya ilmu itulah sebenarnya bukan ilmu menyakiti, bahkan dalam lontar penglihatan juga itu sebenarnya tujuan ada yang untuk menundukkan karang tenget ataupun karang angker, kemudian menundukkan desti, yang menundukkan ilmu-ilmu hitam sebenarnya, ilmu penglihatan itu. Cuma di masyarakat sering disalah kaprahkan. Oh, salah kaprah. Ya. Dan kemudian ilmu penglihatan ini banyak juga bentuk-bentuknya. Bahkan ada yang dipelajari nyastro, penglihatan nyastro, ada juga penglihatan ngampu ya. Ngampu ini ada yang sesabukan dari dadongnya kemudian dipakai, itu juga ngampu namanya. Ada yang juga membeli ini juga ngampu namanya ya. Lihat ngampu ini dia tidak tahu ada wujud-wujud apa yang membentuk dari ataupun wujud-wujud yang terjadi nanti ketika memakai ataupun mengamalkan dari penglihatan tersebut. Banyak yang bilang nih kok liak itu cuma mitologi, mitos, sengado, masakan gitu. Tapi kalau dijelaskan tadi, liak itu benar-benar ada. Benar ada. Dan asal usulnya kan seperti apa nih? Asal usul liak ya. Kenapa jadi lutung bengkur ya, jadi bojok gudik. Nah, ini adalah di mana sesuatu dia saat zaman dahulu ya, kita contohkan ya. Saat zaman dulu
kendaraan tidak ada, kemudian lampu tidak ada. Nah kan ini ketika orang tersebut mau ke sawah, gitu, ataupun mau keluar desa saat malam hari kan untuk mengurangi rasa takutnya, inilah ilmu ini digunakan. Sehingga dia ilmu ini dia penunduk alam, penunduk alam Karang Tengat, penunduk dari desi, penunduk dari hewan yang berbisa ataupun hewan buas sebenarnya, sehingga bisa ditundukkan dengan ilmu penglihakan ini. Cuma kemudian hari banyak disalahgunakan ketika dia punya power. Nah power ini disalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya jelek. Sehingga dari ilmu penglihakan ini sebagai ilmu yang punya kekuatan sakti, dia diarahkan menjadi Teluh Desti Nerangjana. Itu yang jahat sebenarnya. Ya, itu yang jahat. Niki, bro, setiap kita ngomongin liak pasti ada hubungannya dengan Calon Arang, Ki Balian Batur. Ya. Memang itu tokohnya kan ya? Tokohnya atau gimana Niki? Apa hubungannya Niki sebenarnya? Hubungan sebenarnya dalam topik Calon Arang kan Niki di dalam ilmu penglihakan juga banyak mengambil dari tokoh-tokoh Calon Arang ya, dianggap sebagai tokoh Calon Arang ini sebagai dari Bhairawa ya, karena kekuatan dari penglihakan ini adalah berhubungan dengan kekuatan Bhairawa, di mana dia memasukkan kekuatan alam, kemudian mempergunakan dan mengeluarkan kekuatan alam tersebut menjadi suatu energi, menggunakan ilmu sakti untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Nah ini dah sehingga dalam kisah dahulu kan Calon Arang ini sebagai salah satu tokoh ya, pengamal dari Bhairawa, sehingga itu sebagai apa ya, sebagai Ratun Lia. Iya, ya kan sudah dicolek pamor jadi Ratun Lia, sehingga dalam pertunjukan seni Calon Arang sehingga Lia itu dimasukkan ke arah pertunjukan seni. Nah kemudian di sana kan ada ngundang Lia juga kan. Nah di sana kalau pertunjukan seni yang sifatnya sakral ataupun yang serem seperti Calon Arang itu kalau ngundang di luar Lia kan jelek jadinya. Unsur seninya tidak menarik ya, sehingga saja terjadi undang-undang Lia, sehingga di sana ada sebenarnya daya tarik tersendiri bagi orang yang menonton. Ya. Terus kalau Lia sareng Desti itu berarti ada perbedaannya. Napi yang membedakan nih Lia Desti Taneluh Nerangjana gitu kan? Napi bedanya nih kok? Beda antara Lia dan Teluh Desti Nerangjana. Produk Lia ini adalah suatu ilmu kita bilang tadi untuk membuat sakti ya. Dalam pengertian sakti ini, sakti dia mengeluarkan power dari tubuhnya, kemudian power itu dia disalahgunakan menjadi produk energi Teluh Desti Nerangjana. Sehingga dia kekuatan Teluh Desti Nerangjana adalah ilmu hitam ataupun ilmu yang bisa menyakiti, menyakiti orang lain. Nah kemudian apakah nanti orang yang melaksanakan ilmu Teluh Desti Nerangjana bisa ngelihat, belum tentu juga. Ya, karena orang yang ngelihat ini bisa melakukan Teluh Desti Nerangjana juga. Orang yang melakukan Teluh Desti Nerangjana belum tentu bisa ngelihat. Iya. Karena dia bisa membeli kan. Teluh Desti Nerangjana bisa pertama dia bisa membeli, ya bisa juga dengan gugontuon. Gugontuon ini adalah cara-cara yang memang dipercaya dipakai untuk menyakiti orang. Contoh kita bahas yang topik itu dulu. Contohnya ya pertama dengan mencari tanah semo ataupun tanah orang yang dikubur saat Kajang Kliwon. Nah itu biasa juga mencari tanah yang kuburan orang yang mati kena petir, nah, kemudian yang mati yang tidak wajar. Nah itu tanah itu biasanya diambil kemudian ditebarkan ke pekarangan ataupun tempat-tempat bisnis usaha orang, sehingga itu membuat sakit ataupun menutup bisnis orang, sehingga itu merupakan sebagai bentuk desti, sehingga orang yang tidak belajar penglihakan pun bisa menjalankan desti jadinya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89
8358. Iya. Dikit bro, yang mewakili gimana? Iya. Mewakili pertanyaan Iya. dari Semeton niki, katanya benarkah Lia niko bisa menghidupkan bayi yang sudah meninggal niko, diambil dari kuburan, dihidupkan, digendong, kemudian dimakan gitu, benar? Karena di dalam cerita juga, dalam cerita Calon Larang sering seperti itu niki. Iya. Cerita ya. Cerita katanya. Iya. Pernah sih masuk ke saat malam-malam ya, masuk ke kuburan pernah sih ya. Dan kemudian sering-sering juga melihat-lihat ya sisi lontar, kemudian ada praktek-praktekan juga ya. Intinya tidak ada. Oh tidak ada ya? Oh berarti memang tidak bisa? Tidak ada. Oh, tidak ada. ada. Mungkin karangan gitu. Ya karangan yang membuat serem lah. Kalau orang ngelihat tuh ke Dug Setro, kemudian ke Merdepati ataupun tempat biasanya juga mereka ini biasanya dari ritual penglihakan ada juga ke Setro Pebajangan. Setro tempat apa namanya, bayi-bayi yang dikubur sana diritualkan, meritualkan diri untuk mencari kekuatan gaib di sana untuk menambah powernya. Cuma menghidupkan bayi yang sudah mati tidak ada. Tidak ada. Niki malih yang mewakili niki bro, karena kita harus mewakili karena pertanyaan itu tidak boleh diabaikan. Niki pertanyaan seperti ini agak nyeleneh mungkin niki dikit. Setiap orang mengadakan Calon Larang kan ada orang undang niki, undang Lia nih kan. Tapi Lia tidak pernah datang. Apa sebabnya tidak pernah datang? Apakah karena bahasa kan, kalau umpama kita ngundang turis bahasa Inggris ya kita harus halo sir kan gitu. Kalau ngundang anak Indonesia pakai bahasa Indonesia, bahasa Bali. Kalau lihat kan mungkin ada bahasa khusus kan sehingga mereka tidak datang nih, atau mereka takut dengan keramaian atau gimana nih. Ngundang Lia ya, ngundang Lia tujuannya pasti untuk bertempur ya. Untuk datang. Untuk nyentokin kewisesan untuk menguji kekuatan batin antara orang yang undang sama Lia yang diundang gitu. Nah, sebenarnya ada tato juga dalam ilmu-ilmu kebatinan atau orang yang pelajari penglihakan sini, sehingga tato tersebut mengundang dengan kekuatan batin. Makanya ada siat peteng dulu ya. Siat peteng itu antara si A sama si B, dia nyentokin batin, model mengundang perang gaib ya. Siat peteng ini dengan kekuatan batin ya, dengan mantra tertentu ya. Ada mantra yang pakai ngundang. Nah, kemudian hubungannya apakah di Calon Larang ngundangnya, kenapa Lia tidak pernah datang? Nah, anggaplah si orang si ngeliat si Dadong A bisa ngeliat, kemudian diundang Lia main, kemudian Dong A datang, kemudian dia ngeregap di depan orang banyak gini, nah kemudian pasti unik yang bisa ngeliat nih. Oh gitu. Iya. Oh itu sebabnya tidak datang. Tapi etika dari siat peteng juga itu memang harus per orang, per individu ya. Sebab dalam dunia siat peteng ini adalah dunia kesatria. Tidak boleh ngebogin, harus siat peteng 181. Ini kan ciri-ciri siat peteng itu seperti apa? Siat peteng si orang yang nantang di rumah, orang yang ditantang di rumahnya. Walaupun berjauhan selat desa untuk selat sekian desa, batin yang bicara malamnya itu mengundang, kemudian kapan ditentukan waktunya siat peteng, anggaplah pada Kajang Klion, Kajang Klion itulah di mana tempatnya mesiat itu akan ditentukan di Bingin nih ataupun di Setro ini, sehingga kemudian saat hari yang dinanti-nantikan siat peteng ini akan terlihat energi cahaya-cahaya berupa api ataupun cahaya yang beradu. Dulu kan banyak yang terjadi di Bali. Ya, api beradu jeder, kemudian ataupun sinar, itulah ciri-ciri dari siat peteng. Bukan manusia yang terbang jadi cahaya atau api, bukan. Kekuatan batin ini. Orang sendiri berada di rumah. Niki, apa sebenarnya hubungannya ilmu penglihakan dengan, ada yang bilang pekakas, kemudian sesabukan, cetik, ada apa lagi guno-guno, sempengot, nih kan hubungannya dengan ilmu penglihatan ada nih. Nah, hubungan dengan ilmu penglihatan sebenarnya tidak ada ya. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Ya, ini sebenarnya kalau dunia kebatinan ada dinamakan Aji Kediat Mikan. Kediat Mikan ini ada namanya Penangan Pengiwo. Nah, di Pengiwo ini banyak sana ada aji penglihakan, kemudian ada pekakas, guno-guno, kemudian dan lain-lain ya. Nah, inilah
satu anggap kita bilang ini satu universitasnya banyak fakultasnya ini ya, penglihatan lain, kemudian guna-guna lain, pekakas ini adalah sebagai barang ya. Barang ini dalam bentuk orang yang bisa mempelajari suatu energi ataupun mantra-mantra gaib, kemudian memberikan kepada suatu benda. Nah, benda ini dipakai untuk jimat, untuk penjaga diri secara gaib, ini disebut dengan pekakas, ataupun kekuatan tertentu yang sudah ditransferkan menjadi suatu bentuk barang, itu disebut dengan pekakas. Ya. Nanti mungkin kita akan membahas khusus nih, karena banyak yang minta tolong dijelaskan tentang pekakas, apa itu guno-guno, sesabukan gitu. Nanti kita khusus bahas nih, bro. Sekarang pertanyaan lain nih, ciri-ciri orang bisa melihat. Ciri-ciri orang yang bisa diketahui kalau hanya si A bisa, kayaknya ini bisa ngelihat nih. Ini bisa nih. Takutnya kan nanti banyak orang dituduh, kan biar tidak salah nih, kalau ada bisa dijelaskan dikit. Ya, ciri-ciri ya. Ya, ciri-ciri fisik pertama ya. Ciri-ciri. Sebenarnya ciri-ciri fisik orang yang bisa ngelihat tidak bisa kita tentukan. Tidak bisa. Karena di masyarakat kesan gugon-gugon ya modelnya. Percaya kone. Nah, anggap biasanya ini ada orang-orang yang punya cacat fisik ini dianggap bisa ngelihat, dia buat sesabukan, itu yang sering terjadi salah kaprah. Bahkan ada orang tua yang masih siteng angkat kayu banyak, dikatakan sesabukan itu sehingga ini yang penglihatan. Sering terjadi ya, sudah orang tua kemudian ya itu dah biasanya hal-hal yang nyeleneh dilakukan di desa ataupun di tempat-tempat tertentu dianggap dituduh sebagai ini ciri bisa ngelihat, itu bisa ngelihat. Sebenarnya tidak ada, secara fisik tidak bisa. Karena penglihatan adalah suatu energi ya, energi ataupun mantra-mantra gaib. Apalagi anggaplah ini yang serem jenang bisa ngelihat, tidak bisa. Apalagi nanti ada penglihatan namanya penglihatan sampian mas ya. Nah, sampian mas ini sebenarnya juga dia membuat auranya lebih. Yang kalau cowok mempelajari itu dia boleh ganteng, kemudian cewek mempelajari lebih cantik ya, sampian mas nih. Karena dia mengeluarkan energi yang sifatnya aura yang menebar kasih sayang. Itu aura positif. Iya, positif. Sehingga kita tidak bisa bahwa ini tidak bisa. Tidak bisa kita ini bisa ngelihat nih, enggak ya. Secara fisik tidak bisa. Kalau secara ilmu batin bisa. Kalau orang yang nyalan desti juga gitu tidak bisa dilihat juga. Tidak bisa nyalan desti, tidak bisa kecuali kita mendapat ataupun melihat langsung dari dia ketika mengambil sarana kemudian menebarkan, baru kita bisa mengatakan dia bisa melakukan desti. Oke, Niki bro, lagi yang mewakil Niki soalnya banyak yang menanyakan di ini semacam anggaplah guyonan atau gimana, agak nyeleneh sih. Kita sering mendengar bangken balian, bangken lihat, apakah lihat itu tidak bisa mati atau gimana? Tidak bisa mati, bangket balian ya, karena si balian ini menjadi liak ya, pelajari ilmu liak. Nah, kita kembali lagi, liak ini kan adalah suatu ilmu ya, dengan mewujudkan seperti hologram ya. Ilmu penglihatan seperti kita bilang seperti tadi. Letung bengkur, dia memasukkan energi alam, ya sifat ketika dia ingin mendeteksi sesuatu di tempat yang jauh dengan penciuman kuat, kemudian merasakan dengan kuat energi tertentu di kejauhan. Nah, dalam pengertian adakah orang jahat jauh, kan itu biasanya kekuatan letung bengkur ya, sehingga menginspirasi dari monyet kan dia bukan penciumannya sih, itu diambil posisi positifnya, dan kemudian ketika dia mengamalkan ilmu ini, dia cuma orangnya tidak akan bisa berubah bentuk sampai kapanpun ilmu penglihatan dibilang ini dilihat dia berubah bentuknya secara wujud, tidak akan ada. Cuma bayangan semu ya, cuma bayangan semunya ini dia muncul menyerupai bentuk kerat ya, kemudian secara batin ditransferkan, ingin mendeteksi di mana ke rumah si A, ke rumah si B dari jarak jauh, sehingga dia akan membentuk hologram di sana ya, untuk bayangan semu. Ketika ada orang melihat dilempar pun dikejar monyet ini, monyet mekliuk hilang ya, sehingga ini bukan wujud fisik tapi wujud bayangan semu dia. Pantas dia tidak bisa mati karena bayangan. Ya. Kalau kena bawahnya itu yang mati yang di rumah. Tergantung ya, kena ini apakah nanti yang melempar isi kekuatan gaib juga ataupun energi gaib juga, sehingga membentur ilmu orang yang
menjadi bayangan ini atau tidak. Kalau secara biasa ngelempar biasa juga karena melempar bayangan tidak mungkin dia akan kena. Terakhir nih, tingkatan yang paling tinggi ya. Kok ada yang bilang badai tumpang solas, ada yang bilang capung lekite gitu kan. Mungkin yang pernah dengar nih, sebenarnya yang mana tingkatan yang paling tinggi nih? Ini sangat menarik ya, tingkatan-tingkatan penglihakan ya, penglihakan di banyak juga orang salah kaprah karena tidak pernah mendalami penglihakan tersebut. Sebenarnya tingkatan penglihakan tidak ada di dalam ilmu penglihakan, tidak ada sama sekali. Tidak ada tingkatan. Tidak ada. Yang ada adalah gegelaran. Gegelaran adalah bentuk-bentuk energi penglihakan. Itu gegelaran namanya, entah dia badi tumpang solas, adanya tumpang werdo namanya. Jakot tunggul, pudak setegal, itu adalah gegelaran, bukan tingkatan. Tingkatannya kembali pada penempaan batin orang yang mempelajarinya. Kemudian yang paling tinggi sekali adalah darmaning penglihakan. Darmaning penglihakan. Ya, darmaning penglihakan adalah mencari dharma dengan jalan penglihakan ini. Oke. Ya. Jadi seperti itu sebetulnya KJR 7 tidak ada tingkatan-tingkatan dalam ilmu penglihatan, sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang dijawab oleh sebetulnya Titiang Beliudi niki sudah bisa dipahami, dan kita akhiri dulu karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membahas tentang topik yang lain niki, Bro Yudi. Ya, semoga KJR 7 kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.